Soul Land 2 Chapter 391. Meskipun dia berasal dari Akademi Shrek, Guo Yuhao masih ragu sedikit setelah dia melihat makhluk jiwa ini. Dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang telah dia pelajari untuk mengenali apa makhluk buas ini. Ini adalah Devouring Dragon, yang juga dikenal sebagai Mini Tyrant Dragon. Tyrant Dragon dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara naga bumi. Naga Tyrant yang dewasa akan tumbuh setinggi lebih dari 15 meter. Di atas budidaya 10.000 tahun, mereka bahkan bisa mencapai lebih dari 30 meter. Mereka pasti dianggap sebagai salah satu binatang jiwa terbesar. Serangan fisik dan pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bisa dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun, Tyrant Dragon tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Kemampuan fisik mereka yang luar biasa juga membatasi mereka dalam aspek lain. Devouring Dragon di depan Guo Yuhao ini sangat mirip dengan Tyrant Dragon dalam hal penampilannya. Namun, mudah untuk membedakan mereka dari ukuran mereka. Devouring Dragon juga sangat bagus dalam pertahanan. Tetapi itu berbeda dari Tyrant Dragon dalam arti bahwa keterampilan jiwanya yang bawaan sangat mendominasi. Keterampilan jiwa bawaannya disebut Devouring Heaven and Earth. Itu haus darah bawaan. Itu bisa memulihkan energinya dan berevolusi dengan melahap musuhnya setelah membunuhnya. Bahkan di dunia binatang buas, Devouring Dragon tidak terlalu populer. Itu karena mereka terlalu brutal. Di mata naga Devouring, setiap makhluk hanyalah target untuk membunuh dan melahap. Tidak masalah apakah seseorang adalah binatang buas atau manusia, atau apakah seseorang adalah lawan yang kuat. Itu hanya akan berhenti mengamuk setelah membunuh dan mengisi perutnya. Setelah ini, itu akan memasuki tidur nyenyak. Devouring Dragon tumbuh jauh lebih cepat daripada binatang jiwa biasa. Secara umum, mereka hanya membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai budidaya 10.000 tahun jiwa buas biasa. Namun, mereka biasanya terbunuh ketika mereka bertemu lawan yang lebih kuat karena haus darah mereka. Terlepas dari Devouring Dragon, ada juga tipe lain dari Soul yang mengandalkan kekuatan melahap musuh mereka untuk berevolusi. Salah satu yang paling terkenal dan terkuat di antara ini adalah Dark Demon Evil Tiger. Hanya saja Dark Demon Evil Tiger memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sedangkan kecerdasan Devouring Dragon biasanya sangat terbatas, dan mengandalkan nalurinya untuk membunuh. Akibatnya, Devouring Dragon dianggap lebih rendah dari Dark Demon Evil Tigers. Devouring Dragon ini bisa dianggap cukup besar. Dari warna sisiknya hingga panjang ekornya, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah naga melahap dengan budidaya dikurung 10.000 tahun. Adapun budidaya spesifiknya, kira-kira antara 10.000 dan 20.000 tahun. Pada tingkat seperti itu, kemampuan naga pemangsa agak menakutkan. Namun, naga ini tampaknya terhuyung ke depan saat maju. Sisi-sisi tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang jelas, dan juga terlihat sangat panik. Jelas, apapun yang mengejar itu harus menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sinar merah yang kuat ditembakkan dari belakangnya pada saat ini. Sinar merah ini sangat tebal, setidaknya selebar 1 meter. Dimanapun itu berlalu, semua rintangan langsung berubah menjadi abu terbang. The Devouring Dragon jelas bisa merasakan ancaman terhadap nyawanya, dan maju ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, semua sisiknya berdiri di ujung, dan lapisan cahaya biru gelap dilepaskan dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Sinar lampu merah datang terlalu cepat, dan juga menutupi area yang luas. Sementara Devouring Dragon ini bereaksi dengan sangat cepat, itu masih membutuhkan serangan merumput. Saat cahaya biru gelapnya menyentuh sinar merah ini, pelindung cahaya pelindung terdistorsi dengan cepat, dan mulai bergelombang. Setelah ini, itu meledak seperti gelembung, dan lampu merah yang tersisa menyapu melewati punggung Devouring Dragon. Segumpal asap segera meledak. Devouring Dragon ini menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah sebelum melompat lagi. Kali ini, ia berbalik dan mengangkat kepalanya. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah, ia meraung marah ke langit. Tampaknya tahu bahwa itu tidak bisa melarikan diri. Dari sikapnya, jelas bahwa ia siap untuk mati-matian dan mempertaruhkan nyawanya. Bola gas biru tua langsung terbentuk di mulutnya, dan pusat bola gas ini berwarna hitam pekat. Itu adalah keterampilan jiwa bawaannya, Devouring Heaven and Earth. Dalam sebuah wilayah yang mencakup 100 meter, semuanya berubah menjadi gelap mengerikan.
dan kekuatan melahap yang mengerikan mengubah semua kehidupan di wilayah ini menjadi abu. Energi mereka habis tanpa peduli apakah mereka cacing atau tanaman. Bagian terkuat dari surga dan bumi Devouring Dragon Devouring ini adalah serangannya. Hanya dengan keterampilan jiwa bawaan ini dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, naga pemangsa mampu mendapatkan keuntungan absolut di depan sebagian besar makhluk jiwa. Guo Yuhao merasa tak berdaya sekarang. Sama seperti naga penyerang ini menyerang, Guo Yuhao segera diselimuti oleh surga dan bumi penyelamatnya, karena ia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Guo Yuhao hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi sangat dingin, dan kekuatan aneh dengan gila-gilaan menyedot energi hidupnya. Rasanya seperti tulang dan dagingnya akan terkoyak, dan seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk. Tentu saja, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berakhir. Imitasi Guo Yuhao dinonaktifkan, dan lapisan emas mengisolasi aura yang mengerikan dan melahap itu. Tentu saja, Guo Yuhao juga mengungkapkan dirinya dari keadaannya yang tidak terlihat. Peniruannya bukan keterampilan menyeluruh. Terhadap bidang keterampilan efek seperti itu, dia akhirnya masih harus mengungkapkan dirinya. Guo Yuhao merasa sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Saya hanya mencoba menonton pertarungan yang intens ini, tetapi saya diseret sekarang. Saat cahaya redup menyala, Guo Yuhao mengungkapkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia segera melompat ke udara dan melayang kembali seperti kepingan salju. Harapan terbesarnya adalah bahwa dua makhluk jiwa ini tidak memperhatikannya, dan akan melanjutkan pertarungan mereka. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali auranya dan menekan kehadirannya. Namun, sangat disayangkan bahwa makhluk jiwa paling sensitif terhadap manusia, sama seperti Guo Yuhao mengungkapkan dirinya, jeritan menusuk bergema di udara. Dia juga akhirnya melihat sosok binatang jiwa kedua yang telah melepaskan sinar merah sebelumnya. Jiwa binatang ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu melayang di udara, dan tampak seperti balon. Sangat disayangkan bahwa itu bukan balon, tetapi mata merah besar yang terletak 1 meter. Ada sekelompok garis-garis coklat di sekitar mata besar ini, dan ada 6 tentakel yang terkulai ke tanah, yang menopangnya di udara. Saat tentakel ini menyeret mata, mereka meninggalkan parit busuk di belakangnya. Dari 6 tentakel ini, 3 berwarna hijau, sementara 3 lainnya berwarna merah, dan mereka jelas terpisah. Ketika itu muncul, itu sudah menatap Guo Yuhao. Mata jahat, sementara itu tidak mudah mengidentifikasi naga melahap. Itu jauh lebih mudah mengidentifikasi makhluk jiwa ini. Itu karena itu adalah target Guo Yuhao dalam perjalanannya ke hutan ini. Namun, Guo Yuhao sedikit tertekan, karena Evileye ini bukan jenis binatang roh yang murni spiritual meskipun tampaknya sudah sekuat raja yang berdaulat. Tampaknya merupakan campuran dari berbagai jenis. Ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus yang diajarkan tentang Evileyes. Tidak semua Evileye memiliki kemampuan yang sama. Ada berbagai jenis Evileyes. Di antara spesies Evileye, mereka yang memiliki kemampuan lebih sedikit sebenarnya lebih kuat. Ini berarti bahwa semakin sedikit keterampilan jiwa bawaan yang mereka miliki, semakin besar kemampuan mereka. Evileye Tyrant King hanya memiliki satu tipe elemen, spiritual. Itu bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Selain itu, area yang bisa diliputi dengan serangannya menakutkan. Bahkan melebihi Dewa Bis, Ditian. Saat ini, Guo Yuhao dapat mengatakan bahwa Evileye ini memiliki setidaknya 3 elemen berbeda dari serangan yang telah dilepaskan sebelumnya dan dari warna tentakelnya. Itu adalah tipe spiritual, tipe api dan tipe korosif. Tentakel merahnya adalah tipe api sementara, tentakel hijaunya adalah tipe korosif. Seiring dengan mata merah besar yang menyala-nyala yang dimilikinya, jelaslah bahwa api adalah elemen utamanya. Evileye dengan budidaya melebihi 10.000 tahun dapat dianggap sebagai Evileye Tyrant. Evileye Tyrant ini sangat cocok dengan namanya. Namun, sangat disayangkan bahwa bukan itu yang dibutuhkan Guo Yuhao saat ini. Guo Yuhao membutuhkan Evileye tipe spiritual murni. Ini berarti bahwa itu pasti Evileye yang memiliki bakat bawaan yang sama dengan Evileye Tyrant King, atau yang sebagian besar tipe spiritual dan memiliki tipe elemen tambahan lainnya.
Yang terbaik adalah jika memiliki unsur-unsur lain sesedikit mungkin. Jeritan itu sebelumnya dirilis oleh Fury Evil Tyrant ini. Mulutnya ada di belakang muridnya. Saat menjerit, itu juga melayang ke depan lebih cepat. Yang aneh adalah bahwa naga melahap yang akan melawannya sebelumnya juga berbalik dan menghadapi Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Tentunya bukan. Mereka telah beralih dari musuh ke teman dalam waktu yang begitu singkat. Dan apakah memperlakukan saya sebagai target bersama? Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan juga turun ke tanah. Setelah ini, dia melihat bahwa mata Fury Evil Tyrant menjadi cerah. Cincin dengan pola aneh yang aneh mulai menyebar darinya. Seolah-olah garis-garis coklat di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi. Segala sesuatu di dalam wilayah yang membentang berdiameter beberapa ratus meter mulai berubah. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari Evilleye, Spiritual Force Field. Siapapun yang kekuatan spiritualnya lebih lemah akan ditekan. Bergantung pada kultivasi dan kekuatan spiritual seseorang. Ia akan mengalami intensitas yang berbeda dari pusing, kebodohan, keletihan, kesedihan, kelemahan, dan kondisi lainnya. Ini juga salah satu keterampilan pengendalian kerumunan terbaik yang mampu dimiliki Evilleyes. Ada desas-desus bahwa Spiritual Force Field Evil Emperor dapat mencakup wilayah yang membentang 30 km. Sederhananya, dia bisa menutupi setengah dari Radiant City. Ketika Fury Evil Tyrant ini melepaskan Spiritual Force Field-nya, Devouring Dragon menyerang Huo Yuhao. Saat itu membuka mulutnya lebar-lebar. Seberkas cahaya hitam yang bersinar biru gelap di tepi menembak ke arah Huo Yuhao. Itu adalah surga dan bumi yang memuaskan. Tidak hanya dua makhluk jiwa ini berdamai, tetapi mereka bahkan mencapai kesepakatan untuk menyerang Huo Yuhao bersama dalam waktu yang singkat. Mereka juga berkoordinasi dengan baik. Jika itu adalah seorang kaisar jiwa biasa, dia tidak akan merasa nyaman menghadapi medan kekuatan spiritual jahat api ini bahkan jika dia tidak sepenuhnya ditekan. Sayang sekali bahwa Tyrant berapi-api ini menghadapi Huo Yuhao, mata Asura yang kekuatan rohaninya jauh melebihi kekuatan jiwanya dan sudah pada standar Douluo berjudul. Sorot mata Huo Yuhao sangat dingin. Penampilannya yang teguh sama sekali tidak goyah bahkan terhadap kendali Spiritual Force Field Fury Evil Tyrant. Karena kalian berdua sedang mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Yuhao tidak repot-repot dengan Devouring Dragon yang telah melepaskan surga dan bumi Devouring padanya. Dia lebih fokus pada Fury Evil Tyrant. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi emas keunguan. Ya, matanya telah berubah menjadi emas keunguan yang benar-benar transparan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya melambat, dan Spiritual Force Field Fury Evil Tyrant tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah langsung dikunci. Rohani, shock. Huo Yuhao berdiri diam di tempat dan mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Saat dia berbicara, mata api iblis berapi-api tampak dalam linglung, sedangkan naga Devouring terus melepaskan surga dan bumi Devouringnya. Namun, itu tersebar di tengah-tengah udara yang terdistorsi. Cincin cahaya keunguan mulai menyebar dari kepala Huo Yuhao. Lebih tepatnya, itu menyebar kedua makhluk jiwa dalam bentuk kipas. Udara diterangi dengan warna yang sama dengan cahaya emas keunguan ini berlalu. The Devouring Dragon yang sedang mengisi di depan tiba-tiba menegang dan langsung linglung. Pandangan haus darah dan gila di matanya berbalik diam. Mengikuti ini, matanya redup. Mata, hidung, mulut, dan telinganya mulai menyemburkan darah putih kemerahan. Kepalanya tidak pecah terlepas dari ledakan. Tetapi otak dan jiwanya dihancurkan di bawah efek shock spiritual Huo Yuhao yang menakutkan. Cahaya keunguan emas terus menyebar. Ketika mendarat di Fury Evil Tyrant, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan ada pandangan heran di dalamnya. Namun, cincin cahaya merah, hijau dan emas melonjak dari matanya, mencoba untuk melawan kekuatan shock spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia segera menarik shock spiritualnya sebelum memfokuskan semuanya pada Fury Evil Tyrant. Tiba-tiba, semua lampu yang menahan shock spiritual miliknya dihancurkan. Mata api iblis yang berapi-api mulai bersinar terang dengan cahaya keunguan. Detik berikutnya, ledakan lain terjadi. Dua cincin jiwa hitam naik berturut-turut, berkedip di udara. Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan hisap tak terlihat yang memandu dua cincin jiwa itu ke arahnya.
Kuo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan mencemooh dan melambaikan tangan kanannya, membubarkan dua cincin jiwa hitam ini yang diinginkan sebagian besar Tuan Jiwa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh binatang jiwa. Demi Kiwer, dia tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa. Namun, kedua binatang buas itu telah menyerangnya dengan sekuat tenaga segera setelah mereka menemukannya. Kuo Yuhao dalam kesedihan dan kesakitan karena kematian Kiwer. Saat dia melepaskan kemampuannya, dia segera membunuh lawan-lawannya. Namun, dia tidak berharap kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat saat ini. Dia tidak bergeser dari posisinya sama sekali. Dengan hanya menggunakan cincin jiwa pertama dari mata rohnya, ia melepaskan domain interferensi spiritual dan shock spiritual untuk membunuh dua binatang buas jiwa yang dianggap sebagai beberapa dari 10.000 tahun jiwa-jiwa terkuat yang ada. Standar apa yang telah dicapai kekuatan spiritualku? Kuo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu bahagia sekarang hanya karena penanaman spiritualnya sangat kuat. Kekuatan-kekuatan spiritualnya juga telah membantu meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan ke standar yang dia juga tidak jelas. Ini juga berarti mendapatkan cincin jiwa ketujuh akan jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Itu pasti tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk menjadi cincin jiwa. Ketujuh, kultivasi spiritualnya terlalu kuat. Jika dia hanya menemukan cincin jiwa untuk menjadi sage jiwa, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan masa depannya. Haruskah saya benar-benar bergerak pada Evilleye Tyrant 100.000 tahun? Namun, bisakah saya melawan Evilleye Tyrant dari kultivasi itu? Oh, saat Huo Yuhao merenungkan, dia tiba-tiba merasakan jejak aneh aura spiritual muncul di depannya. Setelah ini, dia langsung berbalik dan menghilang. Aura spiritual ini berasal dari Fury Evil Tyrant yang baru saja dia bunuh. Saat sosoknya melintas, Kuo Yuhao segera datang ke posisi di mana Fury Evil Tyrant hancur berantakan. Dia melihat entitas kristal berbentuk berlian di tanah. Entitas kristal ini berwarna merah tua, dan ada pola bunga kehijauan di atasnya. Apa ini? Apakah ini inti kristal dari tiruan jahat api ini? Aura spiritual yang dilepaskannya tampaknya berasal dari ini. Jangan bilang ini semangatnya. Evilleyes milik benua matahari bulan. Akibatnya, Akademi Shrek tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Paling-paling, hanya beberapa Evilleyes biasa dengan penanaman 100 tahun atau ribuan tahun terbunuh dan dicatat di Akademi. Tidak ada informasi tentang Evilleye Tyrant 10.000 tahun. Kuo Yuhao berjongkok dan mengambil entitas kristal. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada sisa-sisa kekuatan spiritual dalam entitas kristal ini. Dia segera tercerahkan. Sepertinya roh Evilleyes akan meningkat ketika mereka mencapai kultivasi tertentu sebelum membentuk kristal seperti itu. Setelah ini, asal-usul spiritual Evilleyes ini akan disembunyikan dalam kristal seperti itu. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk membunuh Evilleye Tyrant sebelumnya, sedikit saja rohnya dalam kristal ini masih berhasil melarikan diri. Evilleyes memang memiliki kemampuan spiritual khusus. Bahkan Tyrant Evil Thierry yang bukan tipe spiritual murni bisa melarikan diri dengan sedikit pun rohnya jika terbunuh. Apakah rohnya yang melarikan diri memiliki ingatan? Apakah bisa menggambar Evilleye Tyrant King? Saya kira tidak. Sebagai penguasa hutan Evil Demon ini, keberadaan seperti apa kaisar jahat? Akankah dia secara pribadi menunjukkan dirinya hanya karena seseorang dari spesiesnya terbunuh? Jika dia melakukannya, dia pasti terlalu bosan. Lebih jauh lagi, Permaisuri Es dan saudara Skydream pernah berkata bahwa Evilleye Tyrant King ini seharusnya akan menghadapi kemacetan ke-8. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa menembus kemacetan ini. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Secara alami, dia tidak akan punya waktu untuk diganggu dengan hal sepele seperti ini. Selama Evilleye Tyrant King tidak muncul, Kuo Yuhao yakin dalam menghadapi segala bentuk krisis. Evilleyes mahir dalam kekuatan spiritual, tetapi begitu juga dia. Evilleye yang tidak memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun tidak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Adapun mereka yang telah melampaui budidaya 100.000 tahun, Kuo Yuhao yakin bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, dia tidak akan hanya menunggu di sini dengan bodoh. Bagaimana jika Evilleye 100.000 tahun benar-benar muncul? Setelah merenung sejenak,
dia melayang menuju perimeter wilayah inti hutan Evil Demon ini. Dia memiliki perasaan halus bahwa tiruan jahat berapi-api yang baru saja dia bunuh akan membuatnya kesulitan. Firasat ini sangat jelas dan kuat. Itu berasal dari tengkorak takdir yang diperolehnya dari singa emas bermata tiga. Ketika dia memusatkan pikirannya pada tengkorak ini, Guo Yuhao bisa merasakan bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan dari kepalanya. Dan setiap benang tampaknya terhubung dengan takdir yang pasti akan terjadi. Mereka memberinya petunjuk, berkat takdir, membantunya mengantarkan nasib baik dan menghindari malapetaka. Guo Yuhao curiga bahwa Wang Qiwer telah meramalkan bahwa dia akan berada dalam masalah besar sebelum dia pergi ke Sunrise City untuk menemukannya. Dengan pergi ke sana untuk menemukannya, dia akan menghadapi malapetaka karena dia. Namun, dia masih melanjutkan tanpa ragu-ragu dan mengorbankan dirinya. Ada alasan sederhana mengapa Guo Yuhao berlari keluar. Hutan Evil Demon ini adalah wilayah Evileyes. Dia lebih aman semakin jauh dia dari wilayah inti. Dia harus menunggu sampai perasaan bahwa dia telah menghilang sebelum dia memasuki wilayah inti lagi. Saat dia melarikan diri, Guo Yuhao berpikir terus-menerus. Setelah selesai berkultivasi dan pindah, pikirannya masih dipenuhi dengan Wang Qiwer dan Wang Donger. Dia tidak memikirkan keadaan pikirannya saat ini. Namun, dia telah tenang setelah pertarungan barusan dan untuk sementara bebas dari kesedihannya. Sangat penting baginya untuk berpikir. Ketika dia tenang, dia mulai merasakan kondisinya saat ini. Dia menemukan bahwa laut rohaninya telah mengalami transformasi. Itu masih lautan rohani, tetapi sekarang ada pulau tambahan di dalamnya. Itu adalah pulau yang indah dan luar biasa. Pulau ini sangat besar, dan merupakan pusat dari laut spiritualnya. Ice Empress, Snow Empress, dan Skydream Ichewom ada di pulau ini. Ada pavilion, teras, dan halaman di pulau ini. Itu tampak seperti rumah besar milik keluarga bangsawan. Ketika Guo Yuhao melihat lebih dekat, dia tertegun. Itu karena bangunan di pulau ini sebenarnya adalah Dux Mansion. Ini adalah refleksi spiritual. Ini adalah refleksi spiritual yang muncul di laut spiritualnya setelah kekuatan rohaninya terwujud. Refleksi spiritual terjadi ketika hal yang paling mendasar dalam hatinya tercermin pada situasi tertentu. Guo Yuhao baru saja mencapai tingkat ini dan belum tahu bagaimana menyesuaikan refleksi spiritualnya. Namun, dia dapat secara halus merasakan bahwa pertumbuhan refleksi rohaninya akan menentukan arah kemampuan masa depannya. Dia masih harus memikirkan semuanya sendiri. Ketika ia mencapai tingkat ini, Guo Yuhao pada dasarnya pasti menjadi Douluo berjudul dan bahkan Douluo transenden di masa depan. Begitu dia mendapatkan cincin jiwanya yang ketujuh, pembatasan Ultimate Ice padanya akan lenyap, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Guo Yuhao baru berusia 18 tahun sekarang. Dengan kondisinya saat ini, ia dapat memiliki paling banyak 9 cincin dalam 10 tahun. Dia bisa menjadi titlet Douluo berdering 9 dengan jiwa bela diri pamungkas. Dia akan sangat kuat saat itu. Selain itu, ia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan mata rohnya, yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Qiwer, apa keterampilan jiwa yang Anda berikan kepada saya ketika Anda menyatu dengan saya? Semua yang ditinggalkan Wang Qiwer untuk Guo Yuhao ada di tubuhnya, termasuk tulang jiwa dan cincin jiwanya. Wang Qiwer telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia memiliki kemampuan 100.000 jiwa-jiwa meskipun dia tidak setua itu, karena dia adalah kaisar binatang. Dia akan memberi Guo Yuhao 2 keterampilan jiwa dari tulang dan cincin jiwanya. Sama seperti Guo Yuhao sedang mencoba merasakan kemampuan yang datang dengan cincin jiwa ke-6-nya. Gelombang emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Itu adalah emosi negatif, dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk membunuh. Ketika mereka pertama kali muncul, Guo Yuhao segera merasa seperti dia akan menjadi gila. Embusan dingin segera dilepaskan dari School of Destiny, dan meresap ke laut spiritualnya. Mereka dengan cepat menekan perasaan manik, dan dia juga berhenti. Bergerak, ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Pemandangannya masih sama, tetapi dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu masih hutan Evil Demon, tapi Guo Yuhao merasa seolah-olah dia berada di dunia lain sekarang.
Rasanya seperti dia dipaksa keluar dari dunia normal oleh semacam kekuatan aneh. Ini, Dreamwall Dreamland, kemampuan spiritual tipe domain. Guo Yuhao tercengang. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini yang berada di ranah material konkret, emosi masih mengalir ke dalam hatinya, dan menyebabkan dia memasuki semacam dreamland spiritual. Kekuatan spiritual lawannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Apakah dia benar-benar sangat disayangkan? Apakah dia benar-benar menarik Evilleye Tyrant King? Jika memang itu masalahnya, dia akan mati tanpa ada peluang. Saat dia memfokuskan pandangannya, seluruh auranya berubah. Kekuatan spiritual luar biasa langsung mulai keluar dari tubuhnya dan melalui kepalanya, seperti air yang mengalir. 6 cincin jiwa dari mata rohnya berputar di sekitar tubuhnya saat bersinar terang, terutama cincin jiwa emas mawar terakhir, yang sangat menyilaukan. Cincin cahaya terdistorsi juga mulai menyebar dari tubuh Guo Yuhao. Ketika lampu-lampu dari tubuhnya menyentuh udara dari dunia luar, Guo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah telah menarik tirai terbuka, membuka jendela, dan memasuki dunia lain. Segala sesuatu di sekitarnya berubah ilusi, dan mulai beriak. Setelah ini, mereka berubah menjadi tak terhitung proyeksi binatang buas yang kuat melompat ke arahnya dengan gila-gilaan. Guo Yuhao tidak bergerak, dan hanya berdiri di tempatnya. Dia menutup matanya dan menekankan tangan kanannya ke dahinya. Setelah ini, dia dengan dingin berteriak, "Spiritual shock." Nada kata kedua terdengar suram dan lebih kasar. Pada setiap kata, auranya melonjak lebih tinggi. Mengucapkan nama keterampilan jiwanya adalah kemampuan yang Guo Yuhao temukan ketika ia pergi ke budidaya tertutup di Sunrise City. Dia menggabungkan mantra dan mantra yang Electrolux telah berikan kepadanya dengan keterampilan jiwanya, dan menggunakan mantra itu untuk meningkatkan kekuatan keterampilan jiwanya. Dia awalnya tidak berhasil dalam penelitiannya mengenai kemampuan ini. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai peningkatan kualitatif dan mencapai ranah material konkret, dia berhasil mencapai targetnya dalam upaya pertamanya menggunakan kemampuan ini. Nama-nama keterampilan jiwanya telah menjadi mantra. Meskipun itu terbatas pada shock spiritualnya sekarang, itu masih sangat bermanfaat baginya. Cahaya emas keunguan mulai menyebar dari dahi Guo Yuhao. Itu tampak seperti riak di kolam realitas. Dimanapun riak-riak ini berlalu, proyeksi yang terdistorsi itu semua hancur seperti cermin yang telah dihancurkan. Bagus, sangat bagus. Manusia yang menarik. Tidak heran Anda berani masuk ke wilayah saya. Jadi ternyata Anda mahir dalam kemampuan spiritual. Sepertinya Anda secara khusus di sini untuk memburu spesies saya. Sangat disayangkan bahwa Anda ditakdirkan hari ini. Meskipun Anda adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi normal kembali. Guo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Dia berbalik. Ketika dia melihat pemilik suara itu, dia menegakkan pandangannya, dan ekspresinya segera menjadi serius. Itu adalah Evilleye. Evilleye yang aneh tapi kuat. Hanya dari warnanya, sudah jelas bahwa itu jauh lebih sombong daripada si iblis api berapi sebelumnya. Tubuh Evilleye ini, atau lebih tepatnya mata besarnya, berwarna putih perak. Ukurannya bahkan lebih mengerikan. Itu lebih dari 3 meter. The Fiery Evil Tyrant sebelumnya tampak seperti anak kecil di depannya. Guo Yuhao bahkan lebih terkejut bahwa Evilleye ini memiliki 16 tentakel yang terkulai. Jumlah tentakel juga merupakan cara semi pasti untuk menentukan kekuatan Evilleye. Semakin banyak tentakel yang dimiliki Evilleye, semakin kuat itu. The Fiery Evil Tyrant sebelumnya hanya memiliki 6 tentakel, tapi itu sudah sangat kuat ofensif. Jika Guo Yuhao tidak menggunakan shock spiritualnya untuk menghancurkannya, dia akan merasa sangat sulit untuk menolak serangan tipe api khusus, tatapan api. Namun, Evilleye ini sebenarnya memiliki 16 tentakel, dan semuanya berwarna putih perak, persis seperti tubuhnya. Ini juga berarti bahwa Evilleye ini hanya memiliki 1 elemen, atau mungkin 2 elemen. Itu pasti binatang roh tipe spiritual. Adapun apakah itu memiliki elemen kedua,